Nah, pemirsa, selain GBK dan juga Bundaran HI, lokasi wisata ini juga dikunjungi warga di akhir pekan yang masih dalam suasana pandemi. Kita akan menuju Museum Fathahillah Kota Tua, ada rekan Hasbi Aulo di sana, dan di Taman Marga Satwa Ragunan ada Davi Pratama. Kita ke Hasbi terlebih dahulu. Hasbi, apakah Kota Tua hari ini sudah mulai dipadati oleh wisatawan? Ya baik, data sejauh ini dari pukul 9 hingga siang hari ini kami tidak banyak menemukan wisatawan yang datang berkunjung ke museum-museum seperti Museum Keramik, Museum Sejarah maupun Museum Seni Jakarta. Dikarenakan memang dari tanggal 18 Juni 2020 semenjak dibukanya Museum Fathahillah ini tidak banyak pengunjung karena memang tidak diperbolehkan di area pelataran museum untuk melakukan foto ataupun juga melakukan nongkrong ataupun duduk-duduk santai di sini, ataupun pedagang juga tidak boleh membuka lapaknya di kawasan Fathahillah. Memang ini menjadi salah satu protokol kesehatan yang digaungkan oleh pengelola kawasan wisata. Tadi juga ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, yang langsung mengunjungi kawasan Kota Tua. Dia berpesan kepada masyarakat agar menjaga protokol kesehatan dan tetap bersabar jika ingin pergi berwisata. Dan berikut adalah kutipan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta mengenai protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Ya, PSBB diperpanjang 2 minggu ke depan, PSBB transisi oleh Pak Gubernur. Kita setelah melakukan evaluasi karena memang angka penyebaran masih cukup tinggi, dan di 2 minggu ke depan memang tidak ada penambahan unit-unit kegiatan yang dilonggarkan. Namun demikian kita minta masyarakat bisa memahami, mengerti, dan lebih disiplin, lebih patuh, dan lebih taat lagi. Kami hari ini, pagi ini bersama teman-teman dari Mitra Museum, bersama Dinas Kebudayaan, bersama BUMD Jaktur, sedang survei di sini, mengecek ada program. Ya, baik Deta dan juga pemirsa, apabila memang nantinya ingin melakukan wisata ke Kota Tua, khususnya ke Museum Fathahillah ataupun Museum Sejarah, baik itu juga Museum Seni, tetap ingat jam operasionalnya berubah dari pukul 9 hingga pukul 3 sore saja. Kemudian di sini juga diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak ketika berada di dalam museum ataupun di area museum. Kemudian di sini juga tidak diperkenankan anak di bawah 10 tahun dan orang tua di atas 60 tahun karena memang rentan nantinya terkena ataupun terpapar virus COVID-19. Deta. Baik, terima kasih informasinya Hasbi dari Kota Tua. Kita ke Taman Wisata Ragunan. Davi, apakah sudah terlihat lonjakan wisatawan di akhir pekan ini? Baik Deta, meskipun PSBB transisi masih diterapkan atau diperpanjang oleh Pemprov DKI Jakarta, kami sejak pagi tadi hingga saat ini belum melihat lonjakan pengunjung khususnya di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta. Karena pihak pengelola tadi menyebutkan data sampai pukul 10 pagi tadi, pengunjung di Ragunan hanya 500 orang, Bernadetta. Hal ini memang jauh sekali jika dibandingkan pengunjung Ragunan di hari-hari biasa, bahkan pada saat PSBB transisi di fase pertama. Dan memang tidak hanya itu, protokol kesehatan masih diterapkan, artinya tidak ada yang berubah terkait protokol kesehatan, kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, meskipun PSBB transisi ini diperpanjang memasuki fase kedua, tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun begitu, pengelola juga sudah melonggarkan. Jika kita berkaca pada PSBB di fase pertama, pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan hanya 1.000 orang, namun di PSBB transisi fase kedua ini memang sudah terjadi pelonggaran di mana pengunjung diizinkan hingga kurang lebih 2.000 orang. Namun begitu untuk hari ini masih 500 orang saja yang mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Selain itu untuk jam operasional juga masih sama, yaitu sejak pukul 8 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore, dan tidak ada yang berubah. Dan yang menarik adalah tadi kami sempat melihat bahwa pengunjung juga sempat ditolak oleh pihak pengelola Taman Marga Satwa Ragunan karena tidak memiliki alamat dan domisili yang sama. Itulah pelanggaran-pelanggaran yang sejauh ini mendominasi dari pengunjung yang masuk ke Ragunan sehingga harus ditolak oleh pihak manajemen Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta. Bernadetta. Baik, terima kasih Davi atas informasinya dan juga Hasbi, selamat bertugas kembali.